guys, welcome back to my video tugas matematika. Kenalin, aku Febria Elsa Auliandra dari kelas 11B. Hari ini kita akan belajar matematika tentang vektor. So, langsung aja ke videonya. Hari ini kita akan membahas satu konsep matematika yang sebenarnya sering kita gunakan di dunia nyata, yaitu vektor. Pernahkah kalian memikirkan bagaimana sih aplikasi Google Maps bisa tahu persis arah kita berjalan? Atau bagaimana pilot mengemudi pesawat agar tidak melenceng terkena angin? Kuncinya ada di materi yang akan kita bahas hari ini. Sebelum masuk ke rumus, kita harus tahu dulu apa itu vektor. Dalam fisika dan matematika ada dua jenis besaran. Yang pertama besaran skalar dan yang kedua yaitu vektor. Besaran skalar ini adalah besaran yang cuma punya nilai, contohnya suhu tubuh kita. Dan yang kedua yaitu vektor. Vektor ini istimewa karena dia mempunyai dua hal. Yang pertama nilai atau panjang dan yang kedua yaitu arah. Contoh paling gampang adalah kecepatan. Pesawat bergerak dengan kecepatan 800 km per jam ke arah timur. Angka 800 itu nilainya, timur itu arahnya. Secara visual, kita selalu menggambarkan vektor sebagai anak panah. Lalu, bagaimana cara kita menuliskan vektor di buku tulis? Ada beberapa cara agar tidak tertukar dengan variabel biasa. Yang pertama, di papan tulis, kita bisa menulis huruf kecil lalu diberi tanda panah di atasnya, misalnya U atau V. Kalau dicetakan buku, biasanya dititik tebal. Vektor juga bisa ditulis berdasarkan titik pangkal dan ujungnya. Misal, dari titik A ke titik B ditulis AB dengan tanda panah di atasnya. Secara matematis, kita bisa menuliskannya dalam tiga bentuk. Yang pertama, vektor kolom atau angka disusun ke bawah. Yang kedua, vektor baris atau angka ditulis ke samping. Yang ketiga, vektor basis atau menggunakan lambang kombinasi I dan J. Supaya lebih paham, yuk kita coba ke contoh soalnya. Misalkan ada titik A, yaitu 2, 3, dan titik B, yaitu 5 dan 7. Bagaimana cara mencari vektor AB dari titik A ke B? Rumus mudahnya adalah titik ujung dikurangin titik pangkal, atau B dikurangin dengan A. Untuk posisi X, yaitu 5 dikurangi 2 sama dengan 3. Untuk posisi Y sama dengan 7 dikurangi 3 sama dengan 4. Jadi, bentuk vektor kolomnya adalah 3, 4, seperti gambar berikut. Kalau ditulis vektor basis menjadi 3i ditambah 4j. Kemudian, vektor itu bisa hidup di dua dunia atau dua dimensi. Yang pertama adalah ruang dimensi atau R2. Ini seperti bidang datar atau kertas kartesius yang biasa kita gambar. Cuman ada sumbu X atau horizontal dan sumbu Y atau vertikal. Vektornya mempunyai dua komponen. Yang kedua adalah ruang dimensi 3 atau R3. Ini adalah dunia nyata tempat kita hidup sekarang, ada panjang, lebar, dan tinggi. Jadi sumbunya bertambah 1, yaitu sumbu Z. Komponen vektornya ada 3, yaitu X, Y, dan Z. Selanjutnya ada operasi aljabar vektor atau penjumlahan dan pengurangan. Melakukan operasi pada vektor itu sebenarnya sangat seru dan mudah banget loh teman-teman. Aturan utamanya cuma satu, jumlahkan atau kurangkan angka yang posisinya selevel atau seletak. Jangan pernah mencampur posisi atas dengan posisi bawah. Untuk lebih lanjutnya, kita bisa lihat langsung di contoh soalnya. Jika ditanya A ditambah B, kita tinggal jumlahkan yang atas dengan yang atas, yang bawah dengan yang bawah. Contohnya, yang atas yaitu 3 ditambah 2 sama dengan 5, dan yang bawah yaitu min 1 ditambah 5 sama dengan 4. Dan hasilnya adalah 5, 4. Konsep yang sama persis juga berlaku untuk pengurangan ya teman-teman. Selanjutnya, ada perkalian vektor dengan bilangan real. Bagaimana kalau sebuah vektor dikalikan dengan angka biasa atau skalar? Bayangkan kalau kita punya anak panah, lalu kita kalikan 2. Efeknya
adalah anak panah itu akan menjadi 2 kali lebih panjang, tapi arahnya tetap sama. Secara matematis, kita cukup mengalihkan angka skalar tersebut ke semua komponen di dalam vektor. Untuk lebih jelasnya, langsung aja kita lihat ke contoh soalnya. Misal ada vektor U, 4 min 2, lalu kita diminta mencari hasil dari 3U. Kita kalikan angka 3 ke semua angka di dalam kurung. Contohnya, 3 dikali 4 sama dengan 12, 3 dikali min 2 sama dengan min 6, maka hasilnya adalah 12 min 6. Di awal tadi kita sudah tahu bahwa vektor memiliki nilai atau panjang. Nah, bagaimana cara mengukur panjang anak panah vektor jika yang diketahui adalah koordinatnya? Ingat kembali pelajaran SMP tentang rumus Pythagoras. Karena komponen vektor membentuk segitiga siku-siku, untuk mencari panjangnya kita tinggal mengakarkan jumlah kuadrat dari komponen-komponennya. Lambang panjang vektor ditulis dengan tanda mutlak. Contoh soalnya, jika diketahui vektor A 6, 8, berapakah panjangnya? Langkah pertama yaitu kita memasukkan ke rumus Pythagoras. Vektor A sama dengan akar 6 pangkat 2 ditambah 8 pangkat 2 sama dengan 36 ditambah 64 sama dengan akar 100. Akar dari 100 adalah 10. Jadi, panjang atau nilai dari vektor A adalah 10 satuan. Selanjutnya, kita memasuki pada perbandingan vektor dan koordinat. Materi ini sering muncul di ujian. Bayangkan, jika ada sebuah garis dari titik A ke titik B, lalu di tengah garis itu ada titik B yang membagi garis dengan perbandingan tertentu. Untuk mencari tahu koordinat titik B yang ada di tengah-tengah itu, kita menggunakan rumus perkalian silang terbalik. Rasio bagian dekat A dikalikan dengan koordinat B, dan rasio bagian dekat B dikalikan dengan koordinat A, lalu dibagi total rasionya. Untuk lebih lanjutnya, langsung aja kita membahas ke soalnya. Terakhir, kita belajar tentang proyeksi vektor. Bayangkan kalian menyantar vektor U dari atas tegak lurus hingga bayangannya jatuh di atas vektor B. Panjang bayangan itulah yang kita sebut sebagai proyeksi skalar ortogonal. Rumusnya melibatkan perkalian titik dibagi dengan panjang vektor landasannya. Ingat, dot product itu artinya atas dikali atas ditambah bawah dikali bawah. Lebih jelas, langsung aja kita bahas ke soalnya. Diketahui vektor U yaitu 3, 4 dan B 4, 0. Kita ingin mencari proyeksi skalar U pada B. Yang pertama, kita mencari dot product, yaitu vektor A dikali vektor B sama dengan 3 dikali 4 ditambah 4 dikali 0 sama dengan 12. Langkah yang kedua yaitu cari panjang vektor B, yaitu akar 4 pangkat 2 ditambah 0 pangkat 2 sama dengan 4. Selangkah selanjutnya, kita tinggal membagi lagi, yaitu 12 dibagi 4 sama dengan 3. Jadi panjang bayangan proyeksinya adalah 3. Kesimpulan dari video penjelasan materi tentang vektor, yaitu vektor bukan cuma deretan angka di dalam kurung, tapi mempresentasikan jarak dan arah di dunia nyata. Dari operasi penjumlahan yang sederhana sampai proyeksi bayangan, semua punya peranan penting dalam teknologi navigasi hari ini.